Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi, NRP 5191000024. Halo, nama saya Ahmad Favorit, NRP 51121123. Halo, nama saya Bimo, NRP 51121156. Saya dari kelompok proses kontrol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko Rahmadano, NRP 5112100142. Halo, perkenalkan nama saya Sani Delusario, NRP 51121141. Jadi, arsitektur proses kontrol itu cocok untuk aplikasi yang bertujuan untuk mempertahankan sifat tertentu dari output suatu proses yang cukup dekat diberikan nilai acuan. Nah, kontrol proses itu terdiri atas kumpulan piranti-piranti dan peralatan-peralatan elektronik yang mampu menangani kestabilan, akurasi, dan mengeliminasi transisi status yang berbahaya dalam proses produksi. Nah, masing-masing komponen dalam sistem kontrol proses tersebut memegang peranan pentingnya masing-masing. Tidak peduli ukurannya, misalnya, jika sensor tidak ada atau rusak atau tidak bekerja sama sekali, maka sistem kontrol proses tidak akan tahu apa yang terjadi dalam proses yang sedang berjalan. Selanjutnya ada komponen dari proses kontrol. Di komponen proses kontrol ini terdapat pendefinisian proses yang mencakup mekanisme untuk memanipulasi beberapa variabel proses, yaitu ada kontrol algoritma yang digunakan untuk menentukan cara memanipulasi variabel proses. Setelah itu di sini terdapat ada contoh dari proses kontrol tersebut. Bisa dilihat dari ini dia tuh menggunakan controller yang langsung sambung kepada mesin. Nah, di controller tersebut ada tag table ini langsung tersambung ke proses kontrol, juga dia menghandle dari input dan output langsung ke mesin. Setelah input output itu dikontrol oleh tag table, dia langsung outputkannya lagi melalui HMI communication dan keluar dari controller. Ada 4 tipe proses kontrol. Yang pertama, discrete, yang kedua batch, yang ketiga continuous, yang keempat hybrid. Untuk discrete, ditemukan di mesin-mesin pembuatan mobil atau proses perakitan kemasan makanan di mana perakitannya dibuat terpisah. Maksudnya, pada proses perakitan mobil terdapat robot-robot yang melakukan proses secara terpisah, yang antara lain ada proses untuk membuat sasis, proses untuk pengecatan, dan proses interior dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah batch. Diaplikasikan saat kebutuhan pembuatan barang tidak terjadi secara kontinu. Misalkan pada pembuatan lem. Di sana terjadi pencampuran antara material-material. Nah, untuk pembuatan materialnya tersebut dilakukan terpisah dan tidak secara kontinu. Kemudian dari material-material tersebut digabungkan menjadi satu bahan yang akan diteruskan menjadi lem. Yang ketiga adalah continuous. Proses yang bekerja secara kontinu untuk menghasilkan kuantitas pembuatan yang lebih besar dan tidak berubah-ubah. Ya, contohnya pada skala perusahaan yang besar seperti pabrik atau pembangkit listrik. Itu kan prosesnya harus dilakukan secara continuous dan tidak boleh berhenti. Yang keempat, hybrid. Hybrid tersebut adalah penggabungan antara discrete, batch, dan continuous. Untuk perkembangan sistem proses kontrol, di sini kami menyebutkan ada 6 teknologi yang berkembang sekarang. Yang pertama adalah pneumatic controller, electronic analog controller, supervisory control computer, distributed control system, network teknologi, dan
Open Network Technology. Untuk pneumatic controller merupakan sistem proses kontrol yang diterapkan pada pabrik-pabrik yang menggunakan tekanan gas yang sangat tinggi. Yang kedua, Electronic Analog Controller merupakan sistem proses kontrol yang dapat ditemukan pada aplikasi komposer musik. Kemudian Distributed Control System, yaitu sistem proses kontrol yang diterapkan di pabrik-pabrik zaman sekarang ini. Jadi maksudnya satu proses kontrol diletakkan pada satu komputer induk, nah kemudian disebarkan pada sistem pembantunya. Kemudian network teknologi yang seperti kita tahu, seperti teknologi penyebaran internet dan cara mengakses internet di Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan proses kontrol. Yang pertama, keamanan terjamin. Nah, sebelum dilakukan secara proses manual, di sini ada proses kontrol dilakukan secara otomatis dengan robot. Jadi meminimalisir kecelakaan pada pekerja. Yang kedua, kebutuhan operasi terpenuhi. Misalnya kita sebelum melakukan dengan adanya proses kontrol, produk yang dihasilkan itu dalam sehari itu total 500 buah. Tapi dengan dipekerjakan oleh robot atau dengan adanya proses kontrol ini, sehari bisa menghasilkan 1.500. Jadi bisa memenuhi kegiatan operasi dari pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, spesifikasi produk terjamin. Jadi misalnya kita punya 100 produk. Dengan cara manual, error yang ada pada produk tersebut ada 10 dari 100 produk. Tapi dengan adanya proses kontrol ini meminimalisir error yang terjadi karena proses-proses itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga meminimalisir error. Seperti itu. Contoh penggunaan dari proses controller. Itu ada automobile anti-lock brakes atau ABS, nuclear power plants, automobile cruise control, itu pengatur kecepatan mobil, dan juga robot. Nah, pada automobile anti-lock brakes atau disingkat ABS ini, jadi memungkinkan pengereman mobil itu maksimal. Jadi pada kondisi jalan licin, mobil itu bannya tidak akan mengunci dan terjadi slip. Jadi mengatur putaran dari roda mobil tersebut. Jadi tidak tergelincir pada saat jalanan licin. Terus ada automobile cruise control, itu pengatur kecepatan. Jadi di sini sistemnya itu putaran roda. Misalnya mobil berjalan pada 60 km per jam ya. Nah, kita ngeset ke 60 km per jam dalam cruise control tersebut. Nah, si controller mendeteksi dari putaran roda tersebut apakah lebih dari 60 km per jam ataupun kurang dari 60 km per jam. Nah, bila ada pengurangan atau kelebihan, kontrol ini yang mengatur mesin mobil tersebut agar jalannya tetap di kecepatan 60 km per jam. Nah, itu contoh dari penggunaan automobile cruise control. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang open loop control system. Pada sistem ini, suatu keluaran dari suatu proses tidak akan mempengaruhi tentang aksi kontrol. Misal pada sebuah pemanggang roti. Pemanggang roti hanya bekerja pada input waktu yang diberikan. Tidak ada suatu feedback apakah roti tersebut telah matang dengan sempurna atau belum. Jadi, bisa saja
roti yang telah dipanggang tidak sesuai tingkat kematangannya dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang feedback control system. Pada sistem ini, keluaran dari suatu proses mempengaruhi suatu aksi kontrol. Jadi, controller mendapatkan suatu feedback dari keluaran dari proses tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari feedback control system, yaitu pada mobil. Saat kecepatan mobil melebihi dari kecepatan yang diinginkan, maka controller akan memerintahkan engine untuk mengurangi kecepatan mobil. Dan sebaliknya, apabila mobil tersebut lebih lambat dari kecepatan yang diinginkan, maka controller akan memerintahkan engine untuk menambah kecepatan mobil.